Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semansa, ada orang yang memiliki cacat di telinganya, yakni tidak dapat mendengar dengan baik. Nama orang itu adalah Sabit bin Qais. Walaupun demikian, ia adalah orang yang termasuk paling rajin mengunjungi majelis Rasulullah SAW untuk mendengarkan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya saja keadaan yang demikian sering menimbulkan permasalahan bagi hadirin yang lainnya. Orang-orang di sekitarnya terganggu dengan ucapan-ucapannya yang sangat keras, bukan karena bermaksud menghina ataupun merendahkan martabat Sabit bin Qais. Para sahabat sering membicarakan keadaannya. Mereka sangat khawatir kalau Nabi Muhammad SAW menjadi sangat terganggu dibuat. Lambat laun Sabit bin Qais pun merasakan apa yang dimaksudkan oleh para sahabat. Cobanya untuk melembutkan suaranya, tetapi tidak selalu berhasil, sebab memang telah pembawaannya demikian. Sering dia menjadi bingung karenanya. Bagaimanakah cara mengatasi persoalan ini? Sementara itu dalam majelis Rasulullah, dia tidak tahan untuk diam terus-menerus. Ada saja yang hendak ia sampaikan atau dia tanyakan. Bila tidak hadir, tentu dia sangat merasa rugi karena tidak akan mendengar pelajaran keagamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu waktu, sebagaimana pada saat-saat sebelumnya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, agar tidak menghapus pahala amalan-amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya. Surat Al-Hujurat ayat 2. Oleh Rasulullah SAW, wahyu itu disampaikan kepada hadirin agar dapat diketahui dan dihafalkan dengan baik. Seorang ahli tafsir bernama Abbas berpendapat bahwa turunnya ayat tersebut disebabkan oleh keadaan Sabit bin Qais. Setelah Sabit bin Qais mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi demikian, badannya gemetar, pikirannya berubah, pikirannya tidak karuan, dan perasaannya sangat tidak menentu. Akibatnya, pada pertemuan berikutnya, ia tidak mau hadir. Ia memisahkan diri dari teman-temannya yang selama ini senantiasa bersama-sama dengannya. Melihat telah beberapa kali Sabit bin Qais tidak hadir di majelis, Nabi Muhammad SAW merasa sangat heran sekali. Sabit adalah orang yang paling rajin hadir. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ada apa? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Sabit bin Qais?" Salah seorang sahabat menjawab, "Begini ya Rasulullah, setelah turunnya ayat kepada engkau yang menerangkan larangan bersuara keras, ia merasa bahwa hal itu ditujukan kepadanya. Apalagi Ibnu Abbas berpendapat pula demikian, sehingga ia menjadi sangat segan berada di antara kita." Nabi Muhammad SAW mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti permasalahan yang sebenarnya. Lalu ia terdiam. Ada perasaan haru yang menyelimuti hati Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian berkata, "Kalau demikian, harap salah seorang menemuinya dan minta kepadanya agar ia datang ke sini." Salah seorang pergi ke rumah Sabit bin Qais untuk menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Sabit bersegera menemui Rasulullah SAW di tempatnya. "Wahai Rasulullah," kata Sabit bergetar, "wahyu telah disampaikan kepada engkau. Bukankah saya adalah orang yang keras suaranya? Oleh sebab itu, biarkanlah saya menjauhkan diri agar segala amalan yang saya kerjakan tidak menjadi hilang." Rasulullah tersenyum, wajahnya tampak cerah. "Bukan begitu maksud bunyi ayat itu," kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menjelaskan makna sebenarnya ayat yang dimaksud oleh Sabit. "Kau sebenarnya orang yang sangat baik dan kelak akan meninggal dalam keadaan baik pula. Kau akan termasuk orang yang berbahagia
di akhirat. Apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata benar. Sabit bin Qais kemudian gugur sebagai syuhada di medan perang pada saat membela agama Islam, sehingga menimbulkan iri di kalangan para sahabat. Sungguh suatu hal yang tidak disangka-sangka bahwa orang yang biasa dibicarakan oleh mereka ternyata mempunyai keberuntungan yang sangat luar biasa, sangat besar dalam kehidupannya. Selain memperoleh pengakuan dari Nabi Muhammad SAW bahwa ia adalah sebagai orang yang baik dan berbahagia, ia juga ternyata memperoleh jaminan masuk surga di akhirat kelak. Itulah bagaimana sikap Rasulullah SAW menghargai sahabatnya yang tuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.